Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Khatimah dengan NIM A710190099. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang rumus konsistensi internal dengan menggunakan metode Rulon. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan sedikit tentang cara menghitung reliabilitas dengan menggunakan metode Rulon. Apa sih metode Rulon itu? Pengertian dari metode Rulon sendiri merupakan suatu formula untuk menginformasikan belah dua tanpa asumsi bahwa kedua belahan mempunyai varian yang sama, termasuk dalam cara pengujian reliabilitas, yang rumus tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh oleh kesalahan acak yang mana mungkin faktor-faktornya akan menghasilkan ketidaksesuaian antara skor-skor individu dalam pengambilan instrumen pengukuran tunggal atau dari serangkaian item-item pada rangkaian ekuivalen. Selanjutnya kita masuk ke rumus Rulon. Rumus reliabilitas sendiri terdiri dari R11 sama dengan 1, atau yang bisa kita sebut dengan koefisien reliabilitas min SD kuadrat per ST kuadrat. SD kuadrat di sini merupakan varian perbedaan skor belahan, sedangkan ST kuadrat ialah varian skor total. Angka 1 di sini merupakan bilangan konstan. Selanjutnya, untuk menentukan SD kuadrat kita dapat menggunakan rumus SD kuadrat sama dengan sigma D kuadrat min sigma D kuadrat per N per N. Sedangkan untuk menentukan varian skor total kita dapat menggunakan rumus sigma T kuadrat min sigma T kuadrat per N per N. Syarat data yang digunakan merupakan instrumen dengan skor 0 atau 1. Jumlah butir pertanyaan dapat berupa genap ataupun ganjil. Jadi untuk menentukan sebuah koefisien reliabilitas dengan rumus Rulon ini, kita harus menggunakan instrumen dengan menggunakan skor 0 dan 1. Selain menggunakan skor itu tidak bisa. Selanjutnya, untuk mengetahui langkah-langkahnya, di sini awalnya kita harus menentukan skor-skor menjadi dua bagian berdasarkan belahan bagian soal, baik dengan menggunakan metode belahan ganjil, genap maupun awal akhir. Jadi untuk menentukan sebuah reliabilitas dengan menggunakan metode Rulon ini, kita harus mengelompokkannya terlebih dahulu menjadi dua bagian. Selanjutnya kita langsung saja ke contoh soal. Di sini sudah diketahui ada 8 nama siswa dengan menggunakan 10 item soal dan sudah diketahui butir-butir nilainya. Langsung saja kita menghitungnya dengan menggunakan rumus Rulon. Yang pertama kita mencari sigma D kuadrat. Sigma D kuadrat di sini diperoleh dari XD diperoleh dari Y atau item ganjil
dikurangi item genap. Di sini pembagian soalnya saya mengambil menggunakan metode belahan ganjil genap. Selain itu kita juga bisa menggunakan metode awal akhir. Tapi di sini saya mencobanya dengan menggunakan metode ganjil genap. Item ganjil di sini dilambangkan dengan X, sedangkan item genap dilambangkan dengan Y. Ini untuk mengetahui jumlah XT atau X total berdasarkan item atau butir-butir nilai ini. Ini X totalnya 8 diperoleh dari yang menggunakan angka 1. Ini ada 8 butir soal. Begitu pula yang selanjutnya. Langsung saja dari data-data ini kita masukkan ke dalam rumus. Ini untuk mengetahui SD kuadrat, kita langsung saja memasukkan ke dalam rumus. Sigma D kuadratnya di sini ada 43 dikurangi sigma D atau jumlah D. Jumlah D-nya di sini ini adalah 3 atau 3 kuadrat per N. N-nya di sini adalah jumlah butir soal, yaitu 10 per N lagi, jadi di per 10 lagi. 43 dikurangi 0,9 per 10, jadi 42,1 per 10 sama dengan 4,21. Begitu pula cara mencari ST, kita langsung saja masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui di atas ke dalam rumus berikut sehingga diperoleh 7 4. Langsung saja kita masukkan ke rumus R11 sehingga diperoleh 0,568. Begitu penjelasan saya sedikit tentang rehabilitas menggunakan metode Rowland. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Melisa Awang Kurnia Ratri, NIM A710190117. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji reliabilitas menggunakan rumus Flanagan. Untuk menggunakan rumus Flanagan, kita harus mencari nilai dari X, kemudian X kuadrat, Y kuadrat, dan skor T. Baru kemudian kita bisa mencari rumus variannya. Rumus varian dari X kuadrat, varian Y kuadrat, dan T kuadrat. Baru kita bisa memasukkan ke dalam rumus Flanagan itu sendiri dan mencari keputusan ujinya. Di sini sudah terdapat data, jumlah datanya 10 dan jumlah angkanya ada 10 juga. Di sini sudah dibagi menjadi 2, bagian X dan bagian Y. Langsung saja kita mencari nilai X menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita tarik pada angkat pertama sampai angkat kelima, kemudian kita enter. Untuk mempercepatnya, kita langsung tarik saja seperti ini sampai data ke 10. Nah, sudah. Langsung kita mencari skor skor total dari X. Rumusnya sama dengan sum, buka kurung, tarik pada data baris pertama sampai ke baris ke-10, kemudian enter. Selanjutnya kita mencari nilai dari X kuadrat. Rumusnya adalah sama dengan
kita klik pada nilai X, kemudian kita kuadratkan. Enter. Sudah muncul hasilnya, kemudian kita tarik sampai θ ke 10. Langsung kita mencari skor totalnya. Sama dengan sum, buka kurung, tarik θ pertama sampai θ ke 10 dan enter. Nilai X dan X kuadrat sudah ditemukan, kita beralih ke Y dan Y kuadrat. Untuk rumusnya sama, temukan sama dengan sum, buka kurung, tarik pada angket ke 6 sampai ke 10, kemudian enter. Langsung kita tarik dan mencari skor totalnya. Begitu juga untuk mencari nilai Y kuadrat, sama dengan kita klik pada nilai Y baris pertama, kemudian kita kuadratkan. Enter. Tarik. Langsung mencari skor total, sama dengan sum, buka kurung, tarik, enter. Sudah ditemukan nilai dari X adalah 25, X kuadrat 69, Y 25, Y kuadrat 65. Selanjutnya kita mencari skor T. Rumusnya adalah X plus Y. Langsung saja, sama dengan kita klik pada nilai X baris pertama, kemudian kita tambahkan dengan nilai Y baris pertama. Enter. Tarik. Mencari skor total, sama dengan sum, buka kurung, tarik, enter. Hasil akhir adalah 50. Setelah kita mencari nilai-nilai tersebut, kita beralih ke rumus varian, mencari varian dari X kuadrat, Y kuadrat, dan T kuadrat. Rumus yang digunakan adalah X kuadrat sama dengan jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dikuadratkan dibagi N. Langsung saja kita mencari varian dari X kuadrat, sama dengan buka kurung X kuadrat dibagi dengan jumlah data, kemudian dikurangi X dibagi dengan jumlah data, kemudian kita tutup kurung dan kita kuadratkan. Enter. Hasilnya adalah 19,36. Selanjutnya mencari varian Y kuadrat, sama dengan Y kuadrat, sama dengan buka kurung Y kuadrat dibagi dengan jumlah data dikurangi dengan Y dibagi jumlah data, tutup kurung, dan kita kuadratkan. Enter. Hasilnya adalah 16. Untuk mencari varian dari T kuadrat, kita menggunakan rumus X kuadrat plus Y kuadrat dibagi jumlah data. Langsung saja, sama dengan X kuadrat, buka kurung dulu, buka kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat, tutup kurung, kita bagi dengan jumlah datanya. Enter. Hasilnya adalah 13,4. Setelah mencari rumus varian, kita masuk ke rumus Falanagani itu sendiri. Rumusnya adalah R sama dengan 2 dikali buka kurung 1 dikurangi S X kuadrat ditambah XY kuadrat dibagi ST kuadrat. Keterangannya adalah
R adalah reliabilitas tes, kemudian XX adalah varian belahan pertama, kemudian XY kuadrat adalah varian belahan kedua. Bedanya X dan Y itu ganjil dan genap. Kemudian ST kuadratnya adalah varian total. Langsung saja kita memasukkan rumus. R11 sama dengan 2 dikali buka kurung 1 dikurangi varian X kuadrat ditambah varian Y kuadrat, kemudian dibagi dengan varian T, tutup kurung, enter. Hasilnya min 34,33 sekian. Selanjutnya kita langsung mencari keputusan ujinya. Syaratnya seperti ini, sama dengan if buka kurung reliabilitas tes lebih besar dari 0,7, maka dia reliable. Jika tidak, artinya tidak reliable. Dan enter. Nah, ini rumus yang digunakan tadi untuk mencari keputusan ujinya, dan hasil akhirnya adalah tidak reliable. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini saya Marwah Salindri akan menjelaskan mengenai uji reliabilitas dengan menggunakan metode Spearman-Brown. Untuk melakukannya, yang pertama kita menentukan terlebih dahulu skor untuk masing-masing soal dan masing-masing responden. Di sini saya menggunakan 10 soal untuk 15 responden. Masing-masing soal ini memiliki skor masing-masing untuk setiap respondennya. Selanjutnya, untuk menghitungnya dapat dipisah terlebih dahulu antara skor kelompok atau skor soal genap dengan skor total soal ganjil. Yang pertama ini yaitu skor total kelompok genap. Di sini untuk kelompok genap yaitu butir soal kedua 4, 6, 8, dan 10. Masing-masing dari skor ini dijumlahkan tiap-tiap responden. Hasilnya dapat dilihat di sini. Di samping ini merupakan hasil penjumlahan dari semua skor masing-masing responden. Hal ini juga sama dapat diterapkan di skor total kelompok ganjil. Untuk pembagian butir soalnya, di kelompok ganjil ini ada butir soal pertama, ketiga, kelima, ketujuh, dan kesembilan. Masing-masing antar skor ini dijumlahkan, maka hasilnya akan di samping seperti ini. Selanjutnya, untuk menghitung korelasinya dapat dilakukan dengan menghitung masing-masing. Yang pertama yaitu menghitung total skor untuk
soal ganjil dan genap. Yang kolom kedua ini merupakan skor total kelompok ganjil. Untuk jumlahnya yaitu berjumlah 229. Sedangkan di sampingnya ini merupakan skor total untuk soal genap yang jumlahnya sama yaitu 229. Kemudian di kolom keempat ini merupakan perkalian antara total skor ganjil dengan total skor genap. Saya ulangi, di kolom keempat ini merupakan perkalian antara total skor ganjil dan total skor genap. Masing-masing total skor dijumlahkan. Misalnya yang pertama ini responden 1 memiliki total skor ganjil yaitu 16 dan total skor genap yaitu 17 untuk responden 1, maka jika dikalikan akan menghasilkan skor 272. Dan ini berlaku untuk semua responden. Kemudian hasilnya di bawah akan dijumlahkan yaitu berjumlah 3585. Selanjutnya untuk kolom kelima ini merupakan perpangkatan total skor ganjil dan di kolom ke-6 ini merupakan perpangkatan total skor genap. Yang pertama ini total skor ganjil yang awal ini kan 16. Jadi di sini jika dipangkatkan 16 pangkat 2 maka akan menghasilkan angka 256. Sama halnya dengan C kuadrat atau total skor untuk soal genap. Misal yang pertama, responden pertama ini memiliki total 17, maka jika dipangkatkan akan menghasilkan angka 289. Hal ini berlaku untuk semua responden. Selanjutnya, masing-masing perpangkatan akan dijumlahkan. Hasil perpangkatan total skor genap menghasilkan angka 3603. Sedangkan hasil untuk perpangkatan soal genap akan menghasilkan skor 3609. Untuk menghitung metode Spearman-Brown dapat menggunakan rumus ini, yang mana rumusnya yaitu R sama dengan banyaknya jumlah I kali J dikurangi jumlah I kali jumlah J, atau jumlah total skor ganjil dikali jumlah total skor genap. Kemudian dibagi dengan akar jumlah banyaknya responden dengan jumlah skor I kuadrat atau jumlah perpangkatan I atau jumlah total skor I yang sudah dikuadratkan. Kemudian dikurangi dengan jumlah I yang dikuadratkan. Dikali dengan total responden dikali dengan jumlah perpangkatan J kuadrat atau perpangkatan total skor genap. Kemudian dikurang dengan jumlah skor genap yang dikuadratkan. Hasilnya yaitu R sama dengan sesuai yaitu 15 responden yang dikali dengan jumlah I kali J yaitu ini 3585 dikurangi dengan jumlah I atau jumlah total skor ganjil dengan jumlah total skor genap yaitu 229 dikali 229 dibagi akar jumlah responden yaitu 15 dikali jumlah perpangkatan I kuadrat atau total skor yang
ganjil dipangkatkan, yaitu 3603 dikurangi dengan jumlah I atau jumlah total skor ganjil ini 229 yang dipangkatkan, yang akan menghasilkan angka 52.441. Selanjutnya dikali dengan banyaknya responden, yaitu 15 dikali jumlah perpangkatan J kuadrat atau total skor genap, yaitu 3609 dikurang dengan jumlah J atau jumlah total skor yang dipangkatkan, yang menghasilkan angka 52.441. Hasilnya yaitu R sama dengan jumlah ini menghasilkan angka 1334 dibagi dengan akar 1604 dikurangi 1694. Hasilnya yaitu R 1334 dibagi 1648,386. Hasilnya yaitu R sama dengan 0,809. Tapi ini bukan hasil akhir. Sebelum hasil akhir masih ada satu rumus lagi, yaitu menggunakan RI sama dengan 2R per 1 plus R. RI sama dengan 2 kali R. R ini 2 kali 0,809 dibagi dengan 1 plus R atau 1 plus 0,809. Hasilnya yaitu RI sama dengan 1,618 dibagi dengan 1,809. Hasilnya yaitu RI sama dengan 0,895. Ini merupakan hasil akhir dari pengujian uji reliabilitas menggunakan metode Spearman-Brown. Jadi, nilai dari RI sama dengan 0,895 ini dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut sudah dinilai sangat reliable karena memiliki besaran lebih besar daripada 0,600 atau 0,6. Jadi, instrumen tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengukuran dalam rangka pengumpulan data. Jadi nilai tersebut sudah bernilai reliable, jadi bisa untuk mengumpulkan data. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.